Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang soleh dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semoga teman-teman, anak-anak ustadz yang soleh dan solihah selalu diberikan Allah kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi teman-teman dengan Ustadz di pembelajaran tematis kita di tema 4 subtema 1 pertemuan 1. Dan hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran di mapel bahasa Indonesia. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Allah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, kita langsung saja memasuki pembelajaran hari ini, yaitu tentang kalimat saran. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari pembahasan hari ini, diharapkan teman-teman bisa ya memahami pengertian kalimat saran dan juga bisa membuat kalimat saran dengan tepat. Nah, kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ini adalah pengertian dari kalimat saran. Kemudian kalimat saran ditunjukkan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Nah, jadi kita memberikan saran kepada orang lain atau membuat kalimatnya itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian yang ketiga adalah kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, atau sebaiknya. Nah, jadi nanti di kalimat saran itu biasanya diawali dengan kata seharusnya, bisa hendaknya, ataupun sebaiknya. Kita lanjut. Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Jadi di sini ada suatu permasalahan. Ternyata permasalahannya adalah kamar Lani itu kotor. Kemudian bagaimana cara kita memberikan saran kepada Lani? Atau bagaimana cara kita membuat kalimat sarannya? Yang pertama tadi adalah menggunakan kata seharusnya, hendaknya, atau sebaiknya. Nah, maka kita buat kata-kata itu. Nah, kita buat seperti ini. Seharusnya harus apa Lani? Berarti seharusnya Lani rajin membersihkan kamarnya. Nah, itu adalah kalimat sarannya. Ya. Nah, jadi kalimat saran ini bisa disebut juga dengan kalimat nasihat ya. Nah, jadi nasihat kepada Lani yang untuk kasus ini. Kemudian yang contoh yang kedua adalah permasalahannya adalah halaman rumah Dedi itu kotor. Nah, apa saran kita atau nasihat kita kepada Dedi? Ya, kita tulis di sini, boleh kita memakai kata sebaiknya lagi. Sebaiknya apa? Dedi membersihkan halaman rumah. Karena halaman rumah yang kotor tadi sebaiknya Dedi bersihkan ya, karena halaman rumah Dedi tadi sudah kotor. Nah, itu tadi adalah contoh kalimat saran ya. Insyaallah teman-teman bisa. Nah, kemudian langkah menulis kalimat saran. Yang pertama menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Sudah kita bahas tadi itu. Kemudian yang kedua adalah kalimat saran ditujukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, jadi ditujukan untuk mencari penyelesaian atau mencari. Nah, jadi kalimat saran itu teman-teman digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, tadi misalnya contohnya permasalahannya adalah kamar Lani kotor. Apa penyelesaian kita? Apa penyelesaian dari permasalahan ini? Yaitu seharusnya Lani rajin membersihkan kamarnya. Juga di sini permasalahannya adalah halaman rumah Dedi kotor. Kemudian apa solusi dari kita untuk menyelesaikan permasalahan ini? Maka saran kita adalah sebaiknya Dedi membersihkan halaman rumah, ya. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kata baku atau sesuai dengan ejaan yang baik atau benar. Nah, jadi harus menggunakan kata-kata yang baku ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh. Perhatikan kalimat berikut. Lampu kamar Dedi sangat redup. Nah, ini adalah permasalahan ya, teman-teman. Jadi permasalahannya adalah lampu kamar Dedi itu redup atau tidak terang lagi. Apa sarannya? Kita menggunakan kata sebaiknya nih. Sebaiknya Dedi mengganti lampu kamarnya. Nah, itu adalah saran atau
nasihatnya agar apa? Permasalahan yang dialami Dedi itu selesai. Oke. Kemudian juga harus diingat, kalimat saran harus ditulis dengan bahasa yang santun. Ya, bahasa yang sopan, bukan bahasa yang kasar ataupun bahasa yang tidak baik. Jadi harus yang baik dan santun. Selain itu, kalimat saran juga diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, di sini teman-teman, di akhir kalimat harus ada tanda titik nih. Nah, ada tanda titiknya. Kemudian ada contoh lagi. Permasalahannya adalah Dedi ingin rumahnya bersih. Sore hari Dedi melihat lantai teras yang kotor. Jadi teman-teman, kira-kira apa saran kita atau solusi dari permasalahan ini? Maka setelah Dedi melihat lantai teras itu kotor, maka Dedi sebaiknya menyapu lantai teras hingga bersih. Nah, mudah ya teman-teman untuk membuat kalimat saran. Nah, teman-teman, sesuai aturan tadi bahwa setiap di belakang kalimat harus menggunakan tanda titik. Nah, harus menggunakan tanda titik. Nah, syukran anak solih dan solihah sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Mudah-mudahan Ustadz doakan teman-teman itu mudah dalam memahami pembelajaran dan juga mudah dalam mengerjakan soal-soal latihannya. Nah, yang sudah kita bahas kemarin bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim. Nah, jadi teman-teman tidak boleh malas dan tidak boleh mengeluh dalam menghadapi keadaan seperti ini. Misalnya nih, sudah bosan di rumah. Nah, jadi dimanapun dan kapanpun teman-teman harus selalu menuntut ilmu. Dan di sini juga ada hadis Rasulullah dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat dan nasihat, menghendaki kebaikan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, sudah jelas bahwa di dalam Islam pun kita sudah diajarkan saling menasihati untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan bagi setiap muslim. Jadi itu adalah tugas kita, memberikan nasihat, memberi saran kepada sesama muslim. Nah, jadi teman-teman, jika melihat temannya atau adik atau kakaknya yang perlu nasihat antum, silahkan antum menasihatinya menggunakan kata-kata yang santun dan baik. Misalnya nih, adiknya sholatnya sering bolong. Nah, silahkan teman-teman untuk menasihatinya atau memberi saran kepada adik agar selalu mengerjakan sholat tepat waktu. Nah, dan yang penting teman-teman harus melakukannya dengan kata-kata yang baik dan sopan. Oke? Mungkin itu saja dari Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.